Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel, bahas saham tanpa ribet. Oke, hari ini saya buatkan video yang memang agak malam uploadnya, tapi ini memang agak banyak ya. Saya buatkan satu video aja langsung. Jadi ini saham-sahamnya untuk teman-teman pantau periode untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan sih sahamnya bisa pada jalan semua. Oke, kita langsung aja lihat IHSG-nya ya. Yang pertama ada IHSG-nya dulu. Nah, ISG kemarin di penutupan hari Jumat kemarin kembali menguat lagi ya 0,42%. Ini bagus, dia sudah kembali ke dalam di atas support lagi. Support 6.675 ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ya untuk ISG menghijau lagi di minggu depan. Paling enggak sampai top booknya dulu di 6.772. Oke, tanpa panjang lebar ya, langsung aja kita bahas saham-sahamnya. Jadi simple, padat ya. Langsung ke saham yang pertama. Untuk Friend ya, untuk yang pertama adalah Friend. Friend masih bagus ya posisinya. Hari ini di hari Kamis kemarin sempat ada signal, tapi belum di hari Jumatnya belum jalan ya, masih closing di harga yang sama. Selama masih berada di atas harga 63, ini bagus ya untuk targetnya. Kalau untuk jangka pendek boleh teman-teman pakai target di sekitar harga 69 dulu ya untuk Friend-nya. Untuk support, teman-teman bisa pakai support di bawah harga 59 atau stop lossnya bisa di bawah harga 59 untuk Friend. Lanjut ke ASLC. ASLC di hari Kamis juga ada signal, di hari Jumatnya dikoreksi 4%. Mudah-mudahan kembali mantul lagi ya. Untuk untuk target terdekat masih di harga 106 dan juga di harga 113 ya untuk ASLC. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus 113-nya dan bertahan di atasnya, ini boleh hold dulu. Dan untuk support atau stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 86 dan juga 79. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada HMSP. HMSP ini mencoba breakout top box, tapi closing persis di harga top boxnya ya di 1020. Nah, ini kalau misalkan dia bisa berhasil lanjut ya di perdagangan minggu depan, untuk target terdekat di 1070 dulu ya. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 960 untuk HMSP. Lanjut ke BMRI. Untuk BMRI juga kembali ada signal buy. Mudah-mudahan ini juga bisa lanjut ya. Kalau dia bisa bergerak lagi di atas 5.125. Untuk target terdekatnya yaitu di harga 5.225 dulu ya untuk BMRI. Tapi untuk target utamanya adalah di 5.450. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 4.920. Lanjut ada Baca. Nah, Baca ini sudah lama sideways ya. Ini di penutupan hari Jumat kemarin volume cukup tinggi. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut ya. Untuk target terdekat di 138 dan 140. Tapi kalau misalkan merah jangan masuk dulu ya, karena ini sudah lama sideways-nya. Tapi kalau misalkan dia lanjut di atas 134, ini boleh masuk target 138 dan 140. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 130. Selanjutnya ada bank. Untuk bank ini juga berhasil breakout top box ya di 1385. Ini kalau lanjut untuk next targetnya adalah di harga 1465. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu ya, mana tahu bisa lanjut lagi untuk ke target berikutnya. Dan untuk stop lossnya adalah teman-teman bisa pakai stop loss di bawah bottom box atau di bawah harga 1275. Selanjutnya ada PNBN. PNBN ini signal dari hari Senin ya, tanggal 5, tapi dia belum berhasil breakout 1160-nya. Nah, ini kalau dia berhasil breakout 1160, targetnya adalah di 1320. Untuk stop loss tetap ya, pakai di 1040 untuk PNBN. Selanjutnya ada BNBA. Untuk BNBA juga ini koreksi di hari Jumat kemarin ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Untuk target terdekat ada di 730. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 555. Lanjut ke Bekap. Bekap masih belum bergerak ya, tapi ini boleh dipantau-pantau ya dengan saham-saham MNC yang lain. Kalau Bekap bergerak, biasanya yang MNC yang lain bergerak, Bekap juga ikut bergerak. Posisinya masih sideways, ini bagus, mudah-mudahan sih bisa breakout ya. Kalau dia berhasil breakout 60, untuk target terdekatnya ada di harga 64 ya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 53.
Selanjutnya BABP. Untuk BABP signal di hari Kamis ya, ini masih ada top box di harga 82, untuk target terdekat ada di harga 86 ya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah bottom box, yaitu di bawah harga 76. Selanjutnya ada KIJA. KIJA juga ada signal buy di hari Jumat kemarin ya. Ini kembali menguat 3,13%. Dan kalau misalkan dia lanjut dan bisa bertahan di atas harga 134, ini teman-teman juga boleh hold dulu ya kalau mau masuk. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 122. Lanjut ke saham berikutnya ada MDLN. Untuk MDLN ini juga kembali signal ya. Ada signal buy di hari Jumat. Untuk target terdekat ada di harga 83. Kalau bisa closing di atasnya ini boleh hold dulu ya. Dan juga masih ada resisten di harga 87. Ini juga bisa dijadikan target. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 76 untuk MDLN. Selanjutnya ada APLN. APLN juga kembali membuat signal buy ya. Ini kalau lanjut targetnya di harga 148. Ini juga kalau closing di atasnya boleh hold dulu. Masih ada resisten juga di atasnya di 153. Ini juga boleh dijadikan target. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 135 untuk APLN. Lanjut ke BSDE. BSDE juga berhasil breakout top box ya. Untuk top boxnya ada di harga 1550. Targetnya dikit lagi di 1180. Ini juga kalau bisa closing di atasnya ini boleh hold dulu ya. Masih ada target berikutnya di 1280. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 1550. Lanjut ke LPKR. Untuk LPKR ini masih menghijau ya. Kemarin di hari Jumat dia naik lagi 2%. Targetnya belum kena ya. Kalau bisa closing di atasnya juga boleh hold dulu. Targetnya adalah di 104. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 92 ya. Kalau misalkan bisa tembus 104 nih boleh hold dulu atau bisa naik lebih tinggi lagi. Lanjut ke TKIM. TKIM ini masih lanjut menguat ya. Signal di hari Kamis ini juga kita bahas. Hari ini di hari Jumat juga kembali menguat lagi 1,2%. Targetnya belum kena ya di 6.475-nya. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 5.600. Begitu juga INKP. Untuk INKP ini juga masih lanjut menguat 1,02% ya. Target terdekat ada di 7.525. Ini kalau bisa tembus boleh hold dulu, mana tahu bisa ke harga 7.750-nya. Untuk kalau teman-teman yang masih hold boleh stop lossnya masih di harga sekitar 6.900-an dulu ya. Tapi kalau mau tanggung di bawahnya juga boleh, yaitu di bawah harga 6.825. Lanjut ke HIL. HIL masih belum bergerak, ini masih boleh dipantau ya. Untuk top boxnya ada di harga 2.860. Untuk bottom box atau support saat ini masih ada di harga 2.260. Dan kalau teman-teman mau masuk, untuk targetnya ini adalah di harga 3.910-an ya untuk HIL. Selanjutnya ada OKAS. OKAS signal juga di hari Kamis, lalu dia koreksi di hari Jumat. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan di hari Senin dia berhasil breakout harga 151-nya ya. Targetnya adalah di 170. Kalau tembus boleh hold ya, mana tahu bisa ke harga 212. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 122. Lanjut ke SIDO. SIDO ini juga ada signal hari Kamis ya, dan hari Jumatnya masih lanjut menguat 1,3%. Untuk target sementara hari ini saat ini di harga 800. Kalau ini juga kalau bisa tembus boleh hold dulu ya. Masih ada target berikutnya di 850. Dan teman-teman bisa pakai stop loss untuk SIDO di bawah harga 720. Lanjut ke KLBF. Nah, KLBF juga ini masih ada top box di harga 2130. Ini masih di area support ya. Untuk KLBF yaitu masih di atas 2030. Untuk targetnya sendiri adalah di 2220. Ini juga boleh dipantau-pantau kalau dia bergerak naik lagi ya. Apalagi kalau berhasil breakout top box 2130-nya, targetnya di 2220.
Selanjutnya ada WH. WH hari Kamis signal dan hari Jumat masih lanjut naik ya, tapi belum berhasil breakout top box ini di harga 128 ya. Sudah sempat disentuh tapi belum berhasil lewat ya. Kita lihat aja nanti di minggu depan apakah dia lanjut menembus 128 ya. Dan kalau misalkan dia tembus harga 131 ini boleh hold dulu ya. Mana tahu bisa tembusin juga resisten di 140-nya. Dan untuk stop loss ya, kalau misalkan dia closing di bawah harga 114 ini boleh jual dulu ya untuk WH. Selanjutnya Petis. Petis ini sahamnya tidak terlalu liquid ya, tapi dia kalau bergerak ini cukup lumayan. Ini untuk top boxnya di harga 456, kalau tembus boleh targetnya di 600. Untuk stop loss boleh dipakai stop loss di harga 342 ataupun di bawah harga 268 ya. Lanjut ke Seger. Seger juga menguat 4,8% di hari Jumat kemarin dan kembali membuat signal buy, tapi belum berhasil menembus 565-nya. Masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut menguat lagi menembus 565. Untuk target terdekat ada di harga 635 ya. Dan kalau misalkan tembus boleh hold dulu ya. Kalau misalkan tembus 635, mana tahu bisa lanjut lagi ya menuju ke harga 690-nya. Lanjut ke Hatch. Hatch juga ini ARA ya 10%. Ini juga kalau biasanya untuk saham-saham papan akselerasi ini biasanya juga lanjut kalau sudah naik ARA. Boleh targetnya di 332 ataupun kalau mau pakai jauh target boleh di 525. Tapi ini agak jauh ya. Dan untuk support teman-teman bisa pakai support atau stop loss di bawah harga 230. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BIT. BIT ini masih belum bergerak ya, masih belum tembus 56-nya. Ini masih boleh dipantau-pantau, kalau dia tembus 56 targetnya di 60 dan teman-teman bisa pakai stop loss agak pendek aja ya. Stop lossnya boleh di bawah harga 54, kalau dia closing di bawahnya keluar dulu, tapi kalau misalkan dia tembus 56 ya atau 57 boleh hold dulu, mudah-mudahan bisa ke harga 60-an. Selanjutnya ada IMPC. IMPC juga ini signal di hari Senin ya. Ini juga masih boleh pantau, dia masih mencoba breakout dari 3.780-nya tapi masih belum bertahan di atasnya, masih boleh pantau-pantau. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 3.570 dan untuk targetnya saat ini di harga 3.900. Kalau tembus boleh hold dulu, mana tahu bisa ke 4.040 target dan 4.200. Selanjutnya ada PNLF. PNLF juga signal di hari Selasa tanggal 6 ya. Ini masih belum bergerak tinggi. Kalau dia berhasil breakout dari harga 276 ini juga boleh diperhatikan ya. Mudah-mudahan bisa ke harga 296 targetnya ya. Dan juga masih ada target berikutnya yaitu di harga 336. Selanjutnya ada WIRG. WIRG menguat 9% dan berhasil breakout top box ya. Ini mudah-mudahan sih lanjut. Kalau lanjut untuk target terdekat ada di 122 ya. Dan kalau masih bisa lanjut lagi untuk next targetnya adalah di 141. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 93 untuk WIRG. Selanjutnya ada METS. METS juga kembali membuat signal ya di hari Jumat kemarin. Masih ada top box di 102 kalau dia berhasil breakout. Next targetnya adalah di 122. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah bottom box yaitu di bawah harga 80 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya ada IPCC. IPCC ini juga kembali membuat signal ya, kembali menguat 2,13%. Ini kalau misalkan lanjut, target terdekat adalah di harga 745. Kalau tembus dan bertahan sampai dengan penutupan boleh hold dulu ya, kali aja bisa tembus juga resisten 785. Untuk next targetnya di atas resisten ada di harga 840. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 690 ataupun di bawah harga 680-nya ya. Selanjutnya HIS kembali menguat juga 5% ya, tapi belum berhasil bertahan di atas top box. Ini masih boleh dipantau kalau dia lanjut lagi. Untuk targetnya adalah di 262. Kalau tembus di atasnya juga boleh hold dulu. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga
224 ataupun di bawahnya juga boleh di 222. Lanjut ke saham berikutnya yaitu PSSI. Ya, untuk PSSI ini juga kembali membuat signal ya. Kalau dia lanjut untuk target terdekatnya saat ini adalah di bottom box yaitu di harga 690 ya. Kalau misalkan dia lanjut menguat lagi. Dan kalau tembus bottom box-nya masih ada target di atasnya yaitu di 715. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 600 untuk PSSI. Selanjutnya ada BBNI. BBNI ini bagus ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Signalnya memang sudah dari tanggal 22 Mei, tapi sudah sempat istirahat dulu ini di tanggal 7 ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Ini posisi bagus penutupan di hari Jumat kemarin. Untuk targetnya adalah di harga 9.625 ya untuk BBNI. Dan kalau teman-teman yang belum punya boleh pakai stop loss di bawah harga 9.075. Lanjut ke Buka Doji ya, di hari Jumat kemarin belum berhasil tembus top box-nya atau belum bertahan ya, sudah sempat tembus. Ini masih boleh dipantau ya kalau dia lanjut. Untuk target sementara ada di harga 238 ya, kalau tembus dan kuat bisa lanjut. Mudah-mudahan bisa ke 268 untuk Buka. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 197 atau kalau terlalu jauh boleh pakai stop loss di bawah harga 204. Selanjutnya ada VTNY. VTNY ini juga masih bagus ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Untuk targetnya adalah di 324 dan 376 nih. Nah, buat yang sudah punya atau yang sudah masuk waktu signal pertama di tanggal 5 ini masih boleh hold ya. Selanjutnya ada FWCT. FWCT ini juga kembali menguat dan membuat signal. Kemarin di hari Jumat dia kembali menguat lagi 11%. Untuk targetnya untuk saat ini target terdekat ada di harga 66 dulu ya untuk FWCT. Dan untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 57. Selanjutnya ada Emyor. Hari Kamis kemarin dia signal dan hari Jumat lanjut dan berhasil breakout 2720-nya. Dan untuk next targetnya adalah di harga 2810. Ini juga kalau tembus 2810 dan bertahan di atasnya boleh hold dulu ya. Masih ada resisten juga di 2850, mudah-mudahan bisa dilewati. Dan masih ada target berikutnya kalau tembus 2850-nya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di harga 2000 di bawah harga 2620 ya. Lanjut ke SIMP. SIMP masih lanjut ya. Ini signalnya di hari Kamis, hari Jumat lanjut. Kalau dia bisa tembus 400 ini boleh hold dulu. Masih ada target berikutnya di 430. Lanjut ke Tower. Tower juga ini kembali membuat signal ya. Ini masih ada top box di atasnya yaitu di 1045. Ini juga kalau tembus boleh hold dulu. Masih ada target di atasnya juga di harga 1055 ya. Dan kalau misalkan dia bisa bertahan dan tembus ini boleh hold dulu ya. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah bottom box yaitu di bawah harga 960. Selanjutnya ada Bevin. Ini Bevin bagus ya. Kemarin dia di hari Jumat berhasil breakout dari 1385. Nah, ini kalau misalkan lanjut ini lumayan. Coba kita lihat untuk next targetnya adalah di sekitar, sebentar ya. Untuk target berikutnya memang agak pendek yaitu di harga 1460. Tapi kita lihat aja ya, kalau misalkan dia tembus 1460 berarti dia akan membuat ATH baru ya untuk Bevin. Lanjut ke BPTR ya. BPTR ini kembali menguat juga 4,2%. Ini juga boleh diperhatikan tapi ini untuk teman-teman yang tangannya cepat ya, jarinya cepat. Ini biasanya suka ngebut pergerakannya dan masih ada top box di harga 141. Targetnya agak jauh ya, memang di harga 174, tapi kalau misalkan nggak sampai, teman-teman boleh turunin targetnya sekitar di harga 154. Dan untuk stop loss ini teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 110. Selanjutnya ada BNBR. BNBR ini masih bertahan ya di harga 60, ini masih boleh dipantau.
Kalau dia berhasil breakout dari harga 63, targetnya adalah di 66. Kalau tembus juga boleh hold dulu. Masih ada next targetnya yaitu di harga sekitar 73. Selanjutnya ada BES. BES ini masih bagus ya. Ini juga dia berhasil breakout top box 176. Signal di hari Kamis dia lanjut lagi menguat 5,4%. Untuk next targetnya adalah di sekitar harga 184 ya. Ini juga kalau tembus masih boleh hold dulu untuk BES-nya. Lanjut ke SLIS. Nah, untuk SLIS ini juga ada signal ya di hari Jumat. Ini boleh dipantau kalau dia berhasil tembus dari harga 150-nya, boleh targetnya di harga 161 dulu ya. Tapi kalau misalkan masih mau hold, kalau misalkan dia tembus 161-nya ini juga boleh hold dulu. Mana tahu bisa ke harga target berikutnya di 170-an. Kita lanjut ya ke ERA. ERA ini juga sebelumnya signal di hari Rabu, Kamis Jumat ini masih lanjut. Untuk targetnya di 535 ya dan 550. Ini juga kalau misalkan dia tembus 550-nya ini boleh hold, mana tahu bisa lanjut lagi ya untuk ERA untuk naik lebih tinggi lagi. Dan buat teman-teman yang baru masuk boleh pakai stop loss di bawah harga 500. Selanjutnya ada MLPL. MLPL ini signal di hari Kamis ya. Dia berhasil breakout top box 88 tapi masih belum lanjut di hari Jumatnya. Targetnya itu di harga 95 dan stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 83 ataupun kalau misalkan mau hold lebih lama boleh di bawah harga 78. Tapi kalau misalkan dia lanjut menguat dan bisa bertahan di atas 95 boleh hold dulu ya. Masih ada target-target berikutnya nanti kita update lagi. Selanjutnya ada Kios. Nah, Kios juga buat signal ya di hari Jumat kemarin ya. Teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 72. Untuk targetnya sendiri ada di harga 86. Kalau berhasil breakout 86 ini boleh hold dulu. Juga masih ada resisten atau top box di bawahnya yaitu di harga 84-nya. Selanjutnya ada SMGR. Nah, dan SMGR ini juga membuat signal juga ya di hari Jumat kemarin. Masih ada top box di 6025 untuk target terdekat di harga 6125-nya. Kalau berhasil tembus, masih ada target berikutnya di harga 6375. Stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 5700. Lanjut ke SMCB. SMCB ini berhasil breakout ya, moving average di 1260-nya. Ini kalau lanjut boleh targetnya di 1360 untuk SMCB-nya ya. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 1200. Selanjutnya ada Toba. Toba ini juga masih lanjut menguat di hari Jumat. Dia masih mencoba bertahan di atas 416 tapi belum berhasil. Kita lihat aja apakah lanjut lagi. Kalau berhasil lanjut dan bisa bertahan di atas 416, ini next targetnya adalah di harga 464 ya. Dan teman-teman kalau mau masuk boleh pakai stop loss. Kalau nggak mau jauh-jauh boleh di bawah harga 368. Selanjutnya ada ABMM. Ini ABMM kalau lanjut lagi ya. Ini dia kemarin sebelumnya di hari Kamis berhasil breakout top box. Hari Jumat lanjut menguat 5,3%. Kalau masih mau masuk boleh. Kalau misalkan dia lanjut lagi, next targetnya adalah di sekitar harga 3.360 dan juga 3.580. Selanjutnya ada Bumi. Bumi ini juga masih mencoba untuk breakout tapi belum berhasil ya di hari Jumat kemarin. Kalau berhasil target terdekat ada di 118. Tapi kalau terlalu dekat teman-teman bisa pakai target di harga 126 dulu ya untuk Bumi. Untuk stop loss bisa pakai di bawah bottom box atau di bawah harga 106 untuk stop lossnya. Selanjutnya ada ITMG. Untuk ITMG ini masih mencoba untuk breakout top box 23.800. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus, mudah-mudahan sih bisa ke 24.700 ya. Atau kalau misalkan kuat naiknya boleh pakai target agak jauh yaitu di 30.225. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 22.125. Selanjutnya ada PTBA ya, ini signal dari hari Selasa 30 Mei masih lanjut naik.
targetnya belum kena ya di 3.490. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 3.490 boleh hold dulu, mana tahu bisa lanjut lagi ke target berikutnya yaitu di harga 4.140-nya. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga bottom box yaitu di bawah harga 3.070. Lanjut ke saham berikutnya ada CEM. CEM ini juga boleh dipantau-pantau ya. Ini kalau dia berhasil breakout 417, untuk next targetnya adalah di 124 ya untuk CEM. Jadi diperhatikan aja. Kalau misalkan dia lanjut naik ya, untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 103. Lanjut ke Mari. Mari juga menguat 2,9% ya, belum berhasil breakout top box ya di harga 77. Ini juga kalau misalkan dia tembus 77, next targetnya adalah di harga 91 ataupun 92 ya. Mudah-mudahan sih sampai, kita lihat aja. Untuk stop loss boleh di bawah harga 62. Lanjut ke SCMA. SCMA masih belum bergerak kuat ya, masih menguat terbatas 1,4%, belum berhasil breakout top box. Ini kalau berhasil breakout top box 148, target terdekat ada di 157 ya. Kalau misalkan masih kuat naik, mudah-mudahan bisa ke 173 ataupun ke 180 ya untuk SCMA. Stop loss jangan lupa di 137 ya, di bawahnya kalau tidak turun lagi, tapi mudah-mudahan sih bisa naik lanjut ya. Selanjutnya ada BIR. Nah, BIR ini berhasil breakout 340 ya. Dan kalau misalkan dia bisa tembus targetnya sudah kena ya 348. Kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 360. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 326. Selanjutnya ada Wine. Wine ini kemarin dia berhasil breakout top box ya di 605, signal dari hari Rabu ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang punya juga dari hari Rabu. Targetnya 705 belum kena, tapi target di 680-nya udah kena, tapi belum berhasil bertahan di atasnya. Kita lihat aja apakah dia lanjut atau enggak. Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bisa ke 705 ya, atau bisa closing di atasnya akan jauh lebih baik. Selanjutnya Bell juga membuat signal ya di hari Jumat kemarin. Ini kalau dia berhasil breakout 118, untuk next targetnya terdekat ada di harga 124. Dan kalau tembus lagi 124 masih ada target di sekitar harga 130-an. Nah, tinggal kita lihat apakah dia mampu. Untuk target yang paling jauh ada di 141 untuk saat ini. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 105. Selanjutnya ada Laju. Laju ini juga boleh dipantau-pantau ya. Ini belum berhasil tembus 185 atau 186 top boxnya. Ini kalau misalkan tembus bagus ya. Stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 171. Dan untuk targetnya sendiri, teman-teman boleh pakai target di harga 236 ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Gula. Gula akhirnya berhasil tembus 372-nya ya. Untuk next targetnya ini belum kena, yaitu di harga 412. Kalau tembus 412 ini masih ada target berikutnya yaitu di harga 476 ya. Kalau teman-teman belum punya ya, kalau mau masuk mesti hati-hati juga karena sudah signalnya sih dari hari Senin tanggal 5. Tapi kalau yang sudah punya masih boleh hold dulu, tapi kalau belum punya boleh pakai stop loss di bawah harga 364 ya, biar nggak terlalu jauh. Selanjutnya ada Cepin. Cepin ini juga kembali membuat signal ya. Ini kalau misalkan lanjut, target terdekat masih sama di 5.250. Kalau tembus 5.250-nya, next targetnya adalah di harga 5.600. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 4.900 untuk Cepin. Selanjutnya BC. BC ini berhasil breakout top box 1630 ya. Ini kalau misalkan dia lanjut ya, next targetnya adalah di harga 1715 ya. Ini kalau bisa bertahan di atasnya juga boleh hold dulu. Masih ada next targetnya yaitu di harga 1745. Stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 1580. Selanjutnya ada LSIP.
LSIP juga ini di hari Jumat berhasil breakout 995, closing di 1005 ya. Dan untuk next targetnya adalah di 1040, dan stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 960. Kalau dia berhasil tembus 1040-nya ya, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa ke 1090 untuk next targetnya. Selanjutnya ada ANJT. ANJT ini juga menguat 2,8%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya di atas 715, ini targetnya agak jauh yaitu di harga 780. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 680. Selanjutnya ada GZCO. GZCO ini masih sudah sebetulnya udah kena target 92 ya, tapi belum berhasil bertahan di atasnya. Tapi kalau misalkan lanjut di atas 92, untuk next targetnya di 95 dan 101. Kalau tembus 101 masih ada target berikutnya di 103 ya. Kalau misalkan tembus ini hold dulu ya, mana tahu bisa panjang karena sudah lama dia sideways dan cenderung turun, mudah-mudahan bisa balik arah naik ke atas lagi. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 82. Dan saham yang terakhir ada JPFA. JPFA juga kembali membuat signal ya. Ini kalau lanjut untuk targetnya adalah di 1275. Masih ada resisten juga di atasnya. Mudah-mudahan bisa ditembus ya. Kalau bisa ditembus dua-duanya ini, untuk next targetnya adalah di harga 1345. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 1200 ya. Sorry, di bawah harga 1170 untuk JPFA. Oke, mungkin sampai di JPFA dulu ya untuk video hari ini. Dan mudah-mudahan sih teman-teman bisa nonton besok pagi ataupun malam ini sambil santai, sambil hitung-hitung mana saham yang dipilih, karena saham yang kita bahas saat ini ada 70 saham. Silakan dipilih, mudah-mudahan membantu teman-teman semua ya, dan bisa menghasilkan profit buat teman-teman semua. Jangan lupa support channel ini ya dengan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman mau join di grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi, silahkan join aja buat tanya-tanya, buat ngobrol-ngobrol, buat diskusi buat teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi besok untuk next video. Bye-bye.